Haji ke Kota dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu, Sobat Morning Recharge Ramadan, bagaimana nih kabarnya setelah kita 7 hari berpuasa dan sekarang kita tepat berada di hari ke-8 berpuasa. Kira-kira semangat berpuasanya tambah luar biasa membara atau semakin loyo nih? Baik, namun sebelum itu, mari kita sampaikan bahwa puji yang tak pernah henti ini hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Bahwa senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Pun, segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, pengobat hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Sobat Morning Recharge Ramadan, tak terasa kita bisa bersua kembali dalam acara yang sangat luar biasa, yakni Morning Recharge Ramadan, sebuah kolaborasi yang epik dari Bea Cukai dan juga Kementerian Keuangan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama duduk di majelis yang insya Allah semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang akan menyimak bersama kajian terkait dengan tema ibadah sumber kekuatan membangun bangsa. Nah, saya kira ini sangatlah cocok ya dengan keadaan kita saat ini gitu ya. Ketika kira-kira apa sih korelasinya ibadah ini dengan kekuatan untuk membangun sebuah peradaban bangsa? Memangnya ada korelasinya? Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan, terutama apalagi kita di bulan puasa, di bulan penuh berkah, di mana semua pahala dilipat gandakan, dan di mana ampunan dan juga kemuliaan akan dapat mudah kita dapatkan. Nah, maka dari itu sudah hadir saat ini Sekretaris Perhimpunan Jamaah Masjid Asy-Syifa RSCM Jakarta, yakni Ustadz Suko Dwi Priyanto, yang nantinya akan membersamai kita dan memberikan tausiah terbaiknya. Baik, Bapak Ibu Sobat Morning Recharge Ramadan, kita akan melaksanakan kajian ini selama 45 menit ke depan. Dan jikalau misalkan nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu Sobat Recharge, boleh sampaikan melalui kolom komentar, melalui aplikasi Zoom ini, ataupun dapat mengaktifkan fitur raise hand atau angkat tangan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kami persilakan untuk Ustadz Suko Dwi Priyanto untuk dapat menyampaikan kajiannya. Tafadhol, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Eh, Bapak Ibu sekalian, sahabat Morning Richard yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari ke-8 Ramadan. Mudah-mudahan saum kita, salat kita, doa-doa kita, sedekah kita, munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan sebaik-baiknya. Dan semoga pula ke depannya kita bisa mendapatkan barokah lebih sehingga kualitas takarub kita kepada Allah semakin kuat pada akhirnya.
Hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tausiah, tidak tausiah sih, ya, tausiah buat diri saya lebih pasnya gitu ya, yaitu ibadah sebagai sumber kekuatan membangun bangsa. Barangkali selama ini persepsi kita selalu sulit untuk menggandengkan ibadah dengan hal lain selain hablum minallah, vertikal kita kepada Allah. Seakan-akan ibadah di sebuah lembah dan urusan-urusan yang terkait dengan kebangsaan di lembah yang lain. Sehingga tidak kemudian bertemu di antara keduanya. Ya, tentunya musibah besar kalau kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki nama Al-Qawi yang maha kuat. Berarti kita memahami bahwa seluruh produk Allah yang terkait dengan syariat, apakah urusannya dengan ibadah, muamalah dan sebagainya, dia berarti bersumber dari yang maha kuat. Maka bisa dipastikan dia kuat. Gitu. Itu dulu yang harus kemudian duduk. Dan Allah menggambarkan orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, maka kemudian kekuatan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketika ya eh, Allah menetapkan dan memilih Talut sebagai pemimpin untuk kaumnya, Nabi mereka mengatakan qala inna wastafa alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Bahwa sesungguhnya Allah telah memilih Talut karena dua hal. Pertama, memang luas ilmunya, yang kedua kuat fisiknya. Jadi bahwa antara syariat ya dan kemudian produk yang diinginkan harus linear dia. Kalau produknya kuat, maka outputnya juga harus kuat, nggak kemudian menjadi lemah kan begitu. Makanya Nabi menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Allah ya mencintai hambanya yang kuat, ya, dibandingkan mereka-mereka yang lemah. Ya, jadi Nabi menegaskan begitu. Sesungguhnya Allah mencintai ya mukmin yang kuat dibandingkan dengan mukmin-mukmin yang lemah dalam kenyataannya seperti itu. Dari sini kita bisa memahami bahwa ayat tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini adalah sebuah ayat yang istimewa kalau kita lihat. Istimewa dari berbagai macam sisi. Seakan-akan bahwa urusan manusia dalam hidup ini ibadah, buat seakan-akan memang begitu ibadah. Dan ujung ibadah itu adalah kekuatan. Nah ini yang harus kemudian difahami oleh kita. Sehingga nilai ibadah menjadi inspirasi besar. Ini yang kemudian jarang ditangkap oleh umat bahwa ibadah punya inspirasi besar. Nah, hal lain yang harus kita pahami, memang kita butuh yang namanya cara pandang. Mohon maaf, slide saya jalan nggak ya? Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus memiliki cara pandang yang baik. Ya, karena cara pandang ini menentukan tentang bagaimana kita melihat sesuatu dan mensikapinya. Sikap inilah yang kemudian ditata dalam bentuk langkah. Ini yang harus kemudian kita upayakan sehingga kita memiliki sebuah akmaku fikran, kedalaman dalam memahami sesuatu. Kita nggak cuma sekadar melihat yang kemudian tampak biasa saja, tapi bagaimana kita memandang sesuatu dari hal-hal yang kemudian utama. Nah, cara pandang kita untuk ibadah, ya, oh gitu ya, sudah kedengaran? Sudah belum? Oke, saya mesti mendekat ya. Oke, ya, daripada nanti bubar, saya takut juga. Maksudnya saya gaptek nanti. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus punya makul fikr, cara pandang yang dalam. Apakah kemudian cara pandang kita tentang ibadah ini terkait dengan hal-hal yang kemudian kecil sehingga kita ya masuk kepada wilayah perpecahan yang membuat kemudian langkah-langkah kita menjadi sempit dan sulit bergerak. Jadi persoalan furu itu nggak kemudian menjadi sebab kita melakukan perpecahan, tidak. Karena saling menghormati itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, makanya ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa salah satu semangat kibarul ummah, para ulama besar di tengah-tengah umat ini adalah semangat untuk kemudian membangun persatuan, semangat untuk membangun yang namanya kesamaan, semangat untuk membangun yang namanya saling menghargai dan saling menghormati. Nggak terjebak kepada hal-hal kecil gitu, ya, hal-hal yang remeh-temeh, enggak, dia bicara substansial. Makanya cara pandang kita terkait dengan ibadah itu adalah bagaimana ya kita saling menghormati untuk hal-hal yang kita bekerja sama untuk hal-hal yang kemudian kita sepakati. Nah, ta'awan fima ittafaqna wa na'adil fima ikhtalafna. Kita kemudian akan bekerja sama, saling mengokohkan, saling menguatkan untuk hal-hal yang kita bersepakat. Untuk hal-hal yang kita berbeda, kita saling menghormati. Jadi salah satu gambaran orang yang kemudian punya cara pandang besar, dia mampu memandang ibadah dengan konsep besar, yaitu membangun persatuan, bukan kemudian memecah belah dan menghukumi. Ini yang kemudian harus hadir. Semangat seperti ini yang kemudian harus mengemuka di tengah-tengah kita. Jadi melihat orang menjadi mitra dalam kebaikan. Nah, itu yang harus hadir. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa yang namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa itu memang pasti berkelas. Nggak mungkin enggak. Pertama dia datang dari Allah yang al-alim wal khabir. Dari zat yang maha tahu dan maha berpengalaman. Dan tidak mungkin salah. Yang wa yuhalilahum lahumul uh, yang menghalalkan kepada kita kebaikan dan mengharamkan kepada kita yang namanya keburukan. Itu udah pasti. Karena yang kalau kita lihat bahwa yang namanya semangat ibadah itu nggak cuma sekedar ibadah biasa. Ini ada tafsir yang mengatakan bahwa nas tentang ayat yang berkait dengan ibadah ini adalah nas yang singkat. Tapi mengandung hakikat besar yang mencengangkan. Jadi kita lihat bagaimana cara pandangnya nih. Ya. Bagaimana kedalaman pemikirannya. Ia termasuk salah satu hakikat semesta terbesar sebab kehidupan manusia di bumi akan goncang dan tidak stabil ketika mereka tidak meyakini hakikat ini. Jadi dia menghubungkan antara persoalan ibadah yang hablum minanas, hablum minallah dengan hablum minanas. Bahkan dengan semesta. Gitu. Ini kan secara pandang yang berkelas sangat luar biasa gitu. Ini yang kemudian harus kita bangun sedemikian rupa sehingga kemudian kita memiliki cara pandang yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi kita nggak bisa memahami konteks sesuatu dengan cara pandang yang tersurat saja. Tidak kemudian hal yang tersirat. Toh atom kan yang dicari adalah intinya. Karena inti itulah yang punya tenaga dahsyat. Ya. Jadi kita juga melihat sesungguhnya sholat bukan cuma sekedar sujud dan ruku. Kemudian puasa bukan cuma sekedar menahan haus dan lapar saja. Tidak. Tapi bagaimana ruhnya kemudian bisa tertangkap dengan baik sehingga kemudian dia mampu melakukan sebuah perubahan besar pada akhirnya. Jadi kita ini yang lihat bagaimana kita kemudian melihat sesuatu dari hal-hal yang kemudian tersirat bukan hal yang tersurat. Ya. Jadi bagaimana kemudian dia punya dampak sosial. Dia bukan cuma sekedar tunduk rukuk di hadapan Allah, tapi kemudian di tengah-tengah kehidupan kita menjadi orang-orang yang kemudian jahatnya melebihi kejahatan orang-orang yang tidak melakukan kesolehan. Bukan begitu. Nah, kita bisa lihat pada hari ini bahwa ya, yang namanya korupsi luar biasa menggilanya. Sementara mereka juga kalau kita lihat ya kelihatan taat dalam ibadah karena mereka melihat sisi-sisi yang cuma tersuratnya saja. Ya. Ini yang kemudian kalau kita lihat ya betapa ini kemudian terjadi sedemikian rupa di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini. Nah, jamaah sekalian ya, karena kita butuh.
memahami sesuatu agar kemudian kita memiliki akmal fikran, kedalaman berpikir tentang pemahaman yang benar. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pemahaman yang benar dan baiknya tujuan merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hamba. Bahkan hamba tidak dikaruniai nikmat lebih utama setelah nikmat Islam kecuali nikmat tersebut. Dua nikmat tersebut seperti dua kaki dan tulang punggung. Ya. Dengan keduanya, kemudian hamba terhindar dari jalan orang yang dimurkai dan terhindar dari orang-orang yang sesat, dan kemudian dia mendapatkan yang namanya hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian harus kita lihat. Makanya Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al-amal. Ya, bab tentang ilmu itu mendahului amal. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan ya man amila ala ghairi ilmin ya karena mayufsidu aktaru minal yusli. Ya, bahwa orang yang beramal tanpa ilmu pada akhirnya dia akan membuat kerusakan yang jauh lebih besar dari maslahat yang kemudian ingin dihadirkan. Itu yang kemudian terjadi ketika orang tidak memiliki ilmu. Nah, dengan pemahaman yang baik itu, maka dia punya pandangan luas. Seperti tafsir tadi. Bahwa ini ibadah bukan cuma sekedar ansih ibadah biasa, tidak. Tapi dia punya pengaruh besar. Makanya ada ungkapan yang mengatakan kunu ubadan qabla an tukunu wadan. Ya. Bahwa jadilah kalian ahli ibadah dalam artian sebenarnya. Maka kalian akan punya kemampuan menjadi kuadan pemimpin. Tasilu bikum al ibadah il ahsanil qiyad. Dan ibadah ini akan menjadi kendaraan buat seseorang untuk menjadi profesional, untuk menjadi pemimpin yang bisa membangun bangsanya. Ini luar biasa. Jadi dia visioner betul gitu melihat ibadah. Nggak cuma sekedar ada dalam mihrab, bukan. Ya. Makanya ada pesan para ulama bahwa jangan sampai kita fokus dengan urusan manajemen, tata kelola, perencanaan, mitigasi, manajemen risiko. Tanpa kemudian kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bermakna dia katakan. Karena inilah yang membimbing kita. Mengkombinasikan keduanya menjadi sangat luar biasa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah akan ajarkan kepada kamu. Nih, mempertemukan ini yang sangat luar biasa. Ini visioner. Seseorang akan mampu menjadi pemimpin yang luar biasa membangun bangsanya ketika kemudian ibadahnya bagus. Makanya Umar bin Abdul Aziz kurang dari 3 tahun mampu mengentaskan ekonomi bangsa. Nggak ditemukan lagi tuh orang duafa. Ya. Petugas JIS bingung mau bagi-bagi zakat gitu. Luar biasa. Ini ada yang semakin lama, semakin panjang, bukan semakin maju, semakin bangkrut gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ini pandangan luas. Jadi orang ketika punya a'maku fikran, maka dia punya ausa'un nadhar. Pandangan yang luas dan kemudian tidak picik cara memandangnya. Nah, dari situ kita tahu dan mengerti, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah menyiapkan buat ini menjadi umat terbaik. Untuk khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dia adalah bahan untuk kita mengerti bahwa Allah menyiapkan umat ini terbaik melalui produknya, yaitu syariat, yaitu ibadahnya, yaitu bangunan-bangunan takwa yang Allah siapkan. Agar kemudian mereka memimpin umat, tidak tanggung-tanggung, ukhrijat linnas, menjadi model buat orang lain. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Ini dan sejarah mampu membuktikan ini. Ya, tadi saya katakan Umar bin Abdul Aziz mampu menuntaskan kemiskinan kurang dari 3 tahun. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa gitu. Dan kemudian bagaimana khairul ummah ini tidak cuma khairul li ummatil muslim saja, tidak. Dia juga khairul buat umat yang lainnya. Dia menjadi rahmatan bukan hanya buat muslim, tapi buat juga non-muslim. Ya, Thomas Arnold menuliskan ya bahwa ketika Abu Ubaidah menaklukkan Yordania, waktu itu Yordania dikuasai oleh orang-orang Romawi. Para tokoh agamanya mendukung Abu Ubaidah karena dia merasa meskipun Abu Ubaidah berbeda keyakinan, tapi akhlaknya mampu memberikan perlindungan kepada mereka yang berbeda agama. Ini rahmatan ya. Dan kita lihat kemarin pertukaran tawanan menjadi sebuah bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin ila akhir zaman, hingga akhir zaman nanti.
nggak cuma berlaku dulu. Dan ayat ini menurut Umar menarik. Kenapa Allah mengungkap dengan kalimat kuntum bukan kalimat antum? Kalau kalimat ini diungkap dengan kalimat antum, kata Umar, itu hanya berlaku buat sahabat. Tapi karena ini adalah kuntum, maka dia berlaku buat semua umat Islam sepanjang masa selama dia memenuhi kriteria dan persyaratannya. Menjadi umat terbaik. Dan kita pahami bersama bahwa umat itu menjadi baik tidak mungkin tidak kecuali dia memiliki yang namanya karakter terbaik pula. Seperti inilah karakternya. Jadi seorang muslim yang memiliki takarub baik dengan Allah, ibadahnya kemudian benar, maka dia akan mampu membentuk budaya baru. Ini perubahan budaya. Kita sering betul akreditasi, sering betul kemudian kita melakukan hasil penilaian dan sebagainya. Tapi kemudian perubahan budaya itu semata-mata untuk kebutuhan akreditasi, bukan untuk perubahan budaya. Biayanya besar, harganya mahal, waktu dan tenaganya begitu sangat banyak yang dikeluarkan, hasilnya tidak ada. Padahal seorang mukmin ini pertama dia bersih dulu motivasinya. Orientasinya kalau saya jadi pejabat akan melayani atau kemudian menggunakan kesempatan. Kalau kemudian saya ibadah nih dengan benar ibadah, apakah saya cuma sekedar soleh personal ataukah soleh sosial? Kira-kira nih, apakah dalam pelayanan saya akan mengedepankan yang namanya akhlak? Karena yang namanya akhlak itu adalah ukuran kebaikan. Atau cuma berakhlak kepada mereka yang memiliki kepentingan dengan saya dan saya punya kepentingan terhadap mereka. Kemudian sehat jasmaninya, nggak sakit-sakitan, terdidik pikirannya, dia mampu menjaga waktunya, nggak kemudian berlama-lama di sholat dengan alasan Ramadan kemudian tilawah dan sebagainya. Sementara kewajibannya orang-orang yang akan dilayani ini antri dengan berbagai macam keluhan dan kemudian ya omelan dan sebagainya. Teratur urusannya, mandiri dalam urusan ekonominya, punya keinginan untuk melakukan perbaikan diri setiap saat, setiap waktu, dan dia mampu memberikan hikmah kepada orang lain. Karakter ini harus muncul. Inilah karakter orang kuat, buah dari ibadah yang datang dari yang maha kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses itu nggak datang kemudian tiba-tiba. Dia datang melalui sebuah proses tarbiyah. Nggak ada perubahan budaya yang tiba-tiba kemudian muncul serta-merta, tidak. Semuanya butuh proses. Dan kita lihat bahwa proses ini dilakukan oleh Allah melalui Rasulnya dengan proses pendidikan, dengan tarbiyah. Ayat ini ya diungkap oleh sebuah tafsir bahwa ayat ini diturunkan di tengah kaum muslimin berada pada titik rendah di saat perang Uhud. Awalnya mereka begitu mengejar dunia, ternyata dunia lepas. Yang kedua kemudian pada hari itu mereka dihantam dengan kekalahan. Ada dua hal yang membuat mereka shock. Pertama, dunianya nggak dapat. Yang kedua, mereka mengalami kekalahan. Kemudian mereka dipindahkan oleh Allah dari hal yang kecil tadi, dari hal yang tidak pada hal yang besar. Apa? Yaitu tarbiyah. Ya. Bahwa itu yang dua tuh nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Nih, Allah berikan kepada kamu dua hal yang besar, hal besar, yaitu tarbiyah. Kenapa di dalam tarbiyah itu dalam tafsir tersebut dikatakan bahwa Allah mengenalkan kepada mereka tentang tauhid, memberikan kepada mereka fisik, nggak kemudian mereka menjadi orang yang gembira ketika menang, nggak kemudian menjadi orang yang kemudian lupa diri ketika menang, dan kemudian menjadi orang yang terlampau bersedih ketika dia kalah. Tapi dia bersyukur di saat kemudian gembira dan dia bersabar di saat dia susah. Ada kestabilan jiwa. Yang kedua, bagaimana disucikan dirinya ya dari berbagai macam kotoran-kotoran, kotoran niatan, kotoran motivasi, sehingga nggak terfikir buat dia menjadi seorang birokrat ini aji mumpung nih, mangkap sebesar-besarnya. Negara bangkrut nggak ada urusan, yang penting kemudian saya sukses. Tidak begitu seorang muslim. Dan kemudian yang hebatnya lagi, Allah mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan sunnah, sehingga mereka kemudian menjadi guru bangsa dan menjadi guru dunia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian, betapa Islam menyiapkan itu semuanya. Nah, dengan demikian bahwa ibadah dalam Islam bukan kerahiban semata, ya, bukan kemudian yang menentang fitrahnya, meninggalkan dunia, kemudian masuk kepada dunia kelemahan. Hidupnya cuma sekedar mengibadah dan berharap dari orang lain. Beda betul dengan karakter muslim yang tadi saya sebutkan 10 itu, sangat beda. Jadi Islam tidak kemudian menyediakan kerahiban ansih yang membuat orang menjadi sufi dan melupakan dunia. Tidak.
Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan kamu lihat salah seorang di antara mereka yang malam harinya berdiri di mihrabnya menangis sedih. Dan dia mengatakan, wahai dunia, sesungguhnya bukan aku orang yang kau cari. Tapi ketika pagi dia bergegas, penuh semangat, punya visi, punya upaya untuk memberikan sebuah layanan terbaik. Diam-diam meyakini bahwa kerjanya adalah ibadahnya. Profesinya adalah upaya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semangat kerahibannya begitu. Bukan kerahiban yang kemudian menjauhi kehidupan nyata, bukan. Tapi dia kerahiban yang mampu memasukkan seseorang kepada dunia nyata. Nanya kalau kita lihat ya, di buku Al-Islam ya, bahwa bangunan Islam ini akan kuat dan dia menjadi sebuah sistem yang utuh ketika dia difahami dalam tiga bingkai ini. Bahwa Islam itu punya asas. Apa asasnya? Asasnya adalah rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, untuk membangun asas tersebut agar kemudian menjadi kuat, ada yang namanya bina bangunannya, yaitu sosial kemasyarakatan, bab terkait dengan akhlak, politik, ekonomi, dan sosial. Artinya bahwa bangunan asas itu adalah fondasi kuat untuk membangun, tidak mampu menghadirkan ekonomi yang kemanusiaan, nggak mampu membangun politik yang mampu mengantarkan orang kepada kejayaan, nggak bermakna. Dan kemudian dia dibangun di atas semua aidat, faktor pendukung, faktor penguat yang bisa menjaga asas dan binanya. Apa? Amal ma'ruf nahi munkar, hukum dan sanksi, dan jihad fisabilillah. Ini semua berlaku buat negara. Negara punya tentara buat apa? Menjaga ini. Punya APH, punya untuk menjaga ini. Untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ini sebuah sistem yang nggak bisa kemudian dipisahkan satu sama lainnya. Dia adalah nizam, ya, yang nggak bisa kemudian diurai, dan ini terjadi di tengah-tengah umat. Mereka mengurai ini dan memisah-misah ini satu sama lainnya. Sehingga kemudian kekuatan Islam yang akan digunakan untuk membangun bangsa menjadi tidak tampak. Bahkan orang kemudian menganggap ibadah adalah sebuah beban yang melelahkan. Mengerikan kalau cara pandangnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya bahwa puncak Islam itu adalah jihad. Bersungguh-sungguh berupaya untuk bisa menghadirkan kebaikan. Ada jihad taklim, ya, semangat untuk mengantarkan masyarakat kepada kecerdasan dengan meninggalkan kebodohan. Ada yang namanya jihad mal. Zakat adalah bagian dari jihad mal, mengentaskan yang namanya kemiskinan. Ada yang namanya jihad persoalan sosial. Ada yang namanya jihad terkait dengan bagaimana upaya membela negara agar kemudian tidak menjadi, ya, eh, dijajah oleh bangsa lain. Makanya Nabi mengatakan Rasul amru al-Islam wa amuduhu as-shalah wa zirwatu sanami al-jihad. Dia menjadi bagian yang kemudian satu kesatuan. Gak kemudian dipisahkan. Orang menganggap jihad dengan pandangan yang kemudian ya pesimis, dengan pandangan yang kemudian negatif dan sebagainya. Tanpa kesungguhan tidak ada sebuah negara yang akan mampu membangun peradabannya tanpa kesungguhan. Ya. Adapun bab tentang jihad kita itu bab belakangan. Setelah semua kekuatan pada akhirnya tidak bisa lagi dikemukakan. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti proses pembinaan kita melalui yang namanya ibadah dan sebagainya adalah semangat membangun kekuatan. Kekuatan pribadi, kekuatan keluarga, kekuatan masyarakat, dan kekuatan bangsa. Ini bagaimana Kaisama, orang yang sudah sepuh, ketika datang nih orang Quraisy ingin menjajah Madinah, ya, padahal secara perundangan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya. Kemudian Nabi memanggil para sahabatnya untuk membela bangsa dan negara. Kalau dalam bahasa Islam jihad lah, ya, dengan semangat heroik membela bangsa demi mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Khaisama ini sudah tua, sudah sepuh. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, usiaku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Izinkan aku bisa bersamamu membela negara dari yang namanya rongrongan para penjajah. Kita lihat, orang yang ukuran tuh uzur, nggak bisa berdaya, nggak bergerak, tapi dengan semangat ibadahnya, dia mampu membangun ini. Ya, membangun sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, karenanya cara pandang kita terkait dengan ibadah, bagaimana kita memandang ibadah dengan
pemandangan yang kemudian totalitas, syumuliyah. Nah, bisa kita kemudian memandangnya dari satu kesatuan saja, tidak. Ya, tadi saya katakan bahwa Islam ini adalah nizam, satu kesatuan, sistem. Gak bisa kemudian dipisah-pisahkan sedemikian rupa. Kalau seorang medis, ya, dokter, dia tahu bahwa manusia itu tubuhnya terdiri dari berbagai macam sistem. Ada sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf, dan sebagainya. Kalau salah satu sistemnya kemudian macet saja, maka kemudian orang ini akan, ya, menderita, akan sakit dia. Gimana kalau kemudian hanya satu saja sistem yang kemudian berjalan, sistem yang lainnya kemudian macet, lebih parah lagi. Sama dengan Islam. Dia sistem, nggak bisa kemudian dipisah-pisah. Nggak bisa kita kemudian menyendirikan ibadah ini hanya urusan saya dengan Allah saja, hablum minallah. Dengan lupa kepada urusan yang namanya hablum minanas, horizontal. Tidak. Ini kan kita lihat orang bisa soleh di masjid, luar biasa. Ya, jamaah hajinya juga Masya Allah Indonesia 200.000 lebih per tahun. Tapi karena kemudian dia memisahkan antara urusan ibadah hablum minallah dengan hablum minanas, kemudian kita lihat Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, negara mengalami kebangkrutan karena korupsinya semakin menjadi luar biasa. Harusnya kita malu. KTP ini tercantum Islam, tapi gagah banget dengan korupsi. Dan bahkan dengan semangatnya dia mengatakan saya sedang membangun bangsa. Ya naudzubillah min dzalik. Jika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, qalu bal nahnu, ya, muslihun. Kalau dikatakan jangan bikin kerusakan, jangan bikin keonaran, jangan bikin panggung, enggak. Saya bangun bangsa, saya bangun negara nih yang begini. Nah ini yang kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Betapa ketika kita memisahkan dan mengurai namanya ibadah, maka kerusakannya terjadi sangat dahsyat. Dan yang memalukan adalah pelaku-pelakunya yang notabene juga kebanyakan muslim. Musibah buat kita seperti ini. Jadi bagaimana sebenarnya Allah menginginkan kita soleh secara sosial, ya, dari membangun soleh yang namanya personal. Ada kesolehan personal dulu, baru kemudian ada kesolehan sosial. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, ya ayuhan nas afsus salam, wa it'amu ta'am, wasilul arham, wa sholul laili, wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Ya. Wa at'imu ta'am, ya, berikanlah makan. Wasilul arham, bangunlah silaturahmi. 1, 2, 3 itu sosial semua. Wa sholul laili, wa nasuniyam. Dan kemudian sholat malamlah ketika masyarakat tidur. Baru kemudian Nabi mengatakan tadkhulu jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan keselamatan, dengan kesejahteraan, dengan kedamaian. Ini yang harus kita bangun. Semangat syumuliyah ini harus hadir dan harus ada. Ya. Yang kedua, bahwa ibadah kita tidak hanya bicara tentang hati yang kemudian mengantarkan kita kepada kelemahan. Tidak. Tapi dia membangun pikiran, membangun ide. Dan dia juga kemudian membangun fisik. Karena ibadah haji nggak mungkin dilaksanakan tanpa fisik yang kuat. Dengan begitu berarti kerahiban yang kita bangun adalah kerahiban yang membuat orang kemudian menjadi pejuang. Bukan kerahiban yang kemudian meninggalkan dunia nyatanya. Bukan. Ini yang kemudian harus tumbuh di tengah-tengah kita. Syumuliyatul ibadah ini harus kemudian utuh. Jadi, Masya Allah ya, kalau kita lihat ini menjadi bahan evaluasi buat kita semua ya. Betapa Masya Allah, negeri yang mayoritas Muslim pada hari ini. Namun Masya Allah, penegakan aturan, penegakan hukum, penegakan yang namanya berbagai macam kebijakan. Cuma sekedar kebijakan di atas kertas, dalam pelaksanaannya kemudian dia panggang dari api. Ini kan jadi bahan evaluasi buat kita. Apa iya betul Islam mengajarkan seperti ini? Sangat-sangat tidak mungkin Islam mengajarkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat bahwa pesan utama buat kita semuanya yang Allah sampaikan kepada diri kita adalah terkait dengan pesan ruhiyah. Ya. Bagaimana kemudian pesan ruhiyah ini tertera di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa Allah menginginkan bagaimana kemudian kita memiliki keimanan yang kuat sehingga kemudian jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang memiliki prinsip,
Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Mampu nggak orang mengatakan hal seperti itu pada hari itu? Ini pesan keimanan seperti itu. Bagaimana kita menggabungkan iya karena mudu wa iya karena stain. Ada pesan tauhid, ada pesan ibadah di dalam. Dalam rangka kemudian menguatkan ruhiyah kita, jiwa kita. Karena semangat ruhiyah inilah yang akan mampu menghadirkan prestasi dan kebaikan. Bagaimana juga kemudian dalam aktivitas syariat tersebut mengesankan kepada kita tentang akhlak. Dan ukuran kebaikan seseorang adalah pada akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Sebaik-baik mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tapi Masya Allah ya, kemarin di Pasar Rebo itu di bawah flyovernya terjadi tawuran besar sampai 7 orang meninggal. Coba kita bisa bayangkan di Ramadan ya. Bahkan ada 2 wanita ya di Jawa itu ya di bulan Ramadan ini ngoplos minuman keras sampai kemudian meninggal. Ya Allah Rabbi, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Ya, nggak ada tuh yang namanya identitas nyambung dengan kualitas pribadi. Dia cuma sekedar tempelan agama Islam. Tapi yang namanya iman, namanya ibadah, realisasi akhlak, jauh, jauh. Tadi saya katakan di awal, ini ibarat berada di 2 lembah, Muslim di satu lembah, dan Islam di lembah yang lain. Ya, ada sebuah isyarat bahwa saya di zamanun layak minal Islam ilasmu wala minal Quran illa wasmu. Karena datang nanti suatu zaman ketika Islam cuma sekedar nama, cuma sekedar sebutan, cuma sekedar atribut, cuma sekedar aksesoris. Tapi nilainya jauh. Dan akan engkau dapati nanti suatu zaman ketika Quran cuma sekedar tulisan, tapi kemudian dia tidak termaknai dalam kehidupan. Dan pesan ruhiyah ini juga disampaikan dalam pesan sosial. Bagaimana kita memiliki kepedulian. Khairukum anfa'ukum linnas. Jadi ketika orang kemudian mampu menginternalisasi nilai ibadah dalam kehidupan, Masya Allah luar biasa. Pasti dia akan melakukan lomba untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan. Dan ketika orang semuanya berlomba dalam kebaikan, maka yang namanya baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur bukan impian, tapi dia kenyataan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Ya, andaikan saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa secara benar, mampu menginternalisasi keimanannya, mampu menginternalisasi nilai ibadahnya, mampu mewujudkan nilai-nilai akhlaknya, mampu kemudian memiliki kontribusi kepada orang lainnya, maka kemudian Allah bukakan pintu keberkahan buat mereka semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pesan yang sangat luar biasa ya. Pesan ruhiyah ini agar kemudian kita mengerti dan memahami. Nah, karenanya kalau kita lihat sejak awal perjalanan dakwah, sejak awal perjalanan yang namanya Islam, Allah menyiapkan Rasulnya untuk mendapatkan kekuatan. Karena bahwa kebenaran di hadapan penjahat adalah kejahatan. Ya, kebenaran di hadapan penjahat adalah kejahatan. Karenanya untuk bisa Nabi lenggang menghadapi orang-orang yang kemudian akan menjadi pengganggu dan penghalang yang membawa dan mewujudkan kebenaran, Allah menyiapkan yang namanya kekuatan. Karena ada sebuah ungkapan indah bahwa alangkah indahnya jika kekuatan dan kebenaran beriring berjalan. Ketika Nabi mau menerima wahyu pertama, Allah kemudian siapkan khalwat. Nabi berkhalwat di Gua Hira sampai kemudian turun wahyu Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Ketika Nabi kemudian menjadi rasul dan diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi, karena goncangannya besar, kemudian Allah mewajibkan pada rasul dan kepada para sahabat untuk qiyamul. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Ketika kemudian terjadi yang namanya amul huzn, tahun kesedihan, karena paman beliau sebagai topangan dan kemudian istri beliau kerja sebagai pemberi pembiaya dakwah wafat, muncullah tahun kesedihan. Agar kemudian Nabi kuat menghadapi tekanan besar, kemudian Allah menyiapkan sholat dan kemudian mengisra mi'rajkan Rasul ketika itu untuk mendapatkan ta'yid al-bain, dukungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Nabi harus menghadapi yang namanya Quraisy di perang Badar, mewujudkan eksistensi kaum muslimin, karena pada hari itu ditentukan apakah Islam kemudian akan terus ada atau kemudian selesai. Sampai Nabi berdoa kepada Allah, intuhlik hadhil isabah lan tu'bad abadan.
Ya Allah, andaikan yang tersisa ini habis dan binasa, engkau tidak akan diibadati lagi. Allah mewajibkan pada hari itu yang namanya zakat dan puasa sekaligus. Sebagai takyitul bani membangun kekuatan. Ketika kaum muslimin akan membuka dunia, maka Allah siapkan yang namanya haji. Jadi Bapak Ibu sekalian luar biasa. Allah siapkan betul nih, rangkaian ibadah ada sebuah kekuatan untuk membangun bangsa dan untuk membangun dunia pada akhirnya. Nah, dari situ kita kita lihat lahirlah generasi kuat dari generasi muslim, buah dari ibadah. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa kemudian meminta kepada Bilqis untuk tunduk. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslim. Datang kau ke sini jangan sombong dan berserah dirilah kepada Allah. Bagaimana Nabi Muhammad bisa kemudian tegas dengan prinsipnya dan kemudian mengatakan tidak untuk kemudian menolak permintaan Quraisy agar dakwanya berhenti. Bagaimana Khubayb bin Adi meskipun di tengah sakaratul mautnya dia mengatakan aku tetap bangga dalam kondisi apapun juga kematianku selama aku menjadi seorang muslim. Dan betapa Uqbah bin Nafi berpikir tentang bagaimana memberi kedamaian kepada seluruh manusia. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku akan tetap melangkah meskipun terhambat dengan lautan untuk mengislamkan dan mengajak orang kepada rahmatan lil alamin. Dan ketika Mu'tasim melihat Islam dilecehkan, dia mengatakan akan aku bela siapapun juga mereka yang kemudian menjadi muslim dan teraniaya. Jadi Masya Allah ini hadir orang-orang hebat. Buah dari sebuah tarbiyah, buah dari sebuah internalisasi ibadah. Jadi bukan ibadat cuma geleng-geleng, kemudian ya ada di masjid, kemudian tidak bekerja, kemudian cuma tawakal tapi tanpa usaha, bukan begitu, ya. Sehingga kemudian kita mampu menghadirkan orang yang profesional dan punya sebuah kekuatan, bukan orang-orang yang manja. Ini cerita Abdul Fatah Abu Ismail, dia seorang pegawai. Kamis sore dia kemudian keluar dari kantor. Malam Jumat dia sudah ngisi kajian. Jadi dia pertama khidmah kepada negara, yang kedua dia berkhidmah kepada umat. Ya, malamnya dia sudah memberikan kajian di Munya, ya, sebuah kota lain. Siangnya ketika Jumat dia sudah memberikan khutbah Jumat di Manfalu. Asalnya dia sudah memberikan kajian lagi di Asyuk. Kemudian pada malamnya dia memberikan kajian di kota lain di Suhat. Besok paginya dia kembali ke kantor tanpa kemudian terlambat. Ya. Jiwanya semegal dan semangat. Jadi ini profesional yang kuat dia. Dia muqimun binafsihi wa nafi'ul ghairihi. Mandiri dia buat pribadinya, berguna buat bangsanya, berguna juga buat umat dan masyarakat. Dia yang kemudian harus kita hadirkan bersama. Jadi semangat takwa adalah semangat memberi, semangat berkontribusi. Dan ini tidak hanya berlaku di Ramadan saja. Selepas Ramadan kemudian selesai. Tidak. Karena yang namanya ketaatan itu sepanjang masa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghambalah kamu kepada Allah sampai kemudian ajal itu tiba ke tengah-tengah kita. Nah, buah Ramadan dengan semangat ibadahnya. Di situ ada sholat, di situ ada saum, di situ ada zakat, di situ ada umroh, di situ ada tilawah. Mampu kemudian mengakumulasi sebuah kekuatan sehingga kaum muslimin mampu mengalahkan Quraisy di perang Badar. Kemudian bisa membebaskan Makkah dari penjajahan. Kemudian kemenangan kaum muslimin di Ainun Jalut. Kemudian penaklukan yang namanya Qadisiyah untuk bisa diselamatkan dari yang namanya kezaliman. Dan bagaimana Indonesia merdeka juga di saat bulan Ramadan sehingga kita bisa mampu membangun bangsa dan negara hari ini. Dia adalah buah semangat Ramadan. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Halo wabarakatuh. Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas materinya yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau misalkan tadi saya mendapatkan eh, sebuah sedikit potongan kutipan kata-kata ya. Kalau misalkan bahwa semangat dakwah ini bukan untuk orang-orang yang manja. Wah, itu sangat ngena banget buat saya. Kalau misalkan kita korelasikan dengan apa yang pernah saya dengarkan ya, terutama dari Ustadz Salim bahwa jika dakwah adalah cinta, maka cinta akan memberikan segalanya. Nah, itu memang semangat luar biasa. Nah, tidak terasa kajian hari ini sudah disampaikan oleh Ustadz Suka. Nah, bagi rekan-rekan yang Bapak Ibu, Sobat Richard Ramadan, Morning Richard Ramadan nih yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaan
Kami silakan untuk dapat mengaktifkan fitur angkat tangan atau raise hand, ataupun dapat menanyakan langsung melalui kolom komentar. Kami silakan. Baik, kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, kami silakan untuk dapat mengaktifkan fitur angkat tangan atau raise hand ya, ataupun dapat langsung menanyakan pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, kami silakan untuk sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Novita. Ibu Novita, kami persilakan untuk dapat mengaktifkan mic-nya, mikrofonnya, dan dapat menanyakan pertanyaan kepada Ustaz. Ya, Silakan. terima kasih kesempatannya. Saya bukan karyawati, saya hanya istri karyawan. Eh, saya tertarik dengan slide terakhir itu, banyak peristiwa besar yang terjadi di Ramadan ya. Dan tapi kondisi sekarang itu generasi, banyak sebutannya, generasi Gen Z, generasi strawberry, generasi rebahan gitu ya. Semuanya itu kayaknya apa ya, seperti jauh dari kok, sejarah itu jauh dari realita gitu. Dimana kita mengkondisikan diri kita sendiri gitu, saya sendiri gitu, bukan 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 anak-anak saya, bukan, tapi saya sendiri gimana bisa menjadi salah satu yang berada di peristiwa seperti peristiwa dalam sejarah itu. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Makasih. Baik, terima kasih Bu Novita. Mohon izin Ustadz, mau langsung dijawab saja kah? Jadi ya Bu pertanyaannya. Jadi ini memang menjadi hal yang eh, menantang buat kita yang memiliki jiwa-jiwa kata tantangan ya. Kalau banyak orang ngeluh bahwa kelesuan ini gimana solusinya, apa langkahnya, bagaimana jalannya, bingung saya yang mau jawabnya, ya kita jadi bagian dari itu. Justru saya melihat bahwa masalah itu adalah bagian dari upaya Allah untuk menyediakan medan kebaikan buat kita. Ini harus kemudian kita munculkan. Sehingga jangan kemudian kita larut dengan masalah dan lupa tentang bahwa di balik masalah ada sebuah kebaikan besar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar Allah menguji dengan persoalan-persoalan, agar kemudian Allah tahu siapa di antara kita yang memang tangguh. Jadi yang pertama memang betul Bu, ada kesadaran ini persoalan nih, ini PR nih. Yang repot ketika melihat Gen Z dan sebagainya, kemudian kita nggak sadar. Saya semalam sholat di Ashifa ya, saya lihat remaja-remaja putri yang usia-usia SMP, usia-usia SMA. Dan di lingkungan juga ya Allah saya sedih gitu. Kalau dulu tuh jarang betul saya ketemu anak-anak usia SMP, SMA yang wanita tidak berjilbab. Mereka nggak berjilbab sekarang. Saya sampai bilang sama teman saya, ya Allah, ini karena kita lemah nih hari ini. Ya, sehingga mereka tuh nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengantarkan, nggak ada yang kemudian mengarahkan mereka kepada hidayah gitu. Nggak ada jiwa itu dulu. Ada yang namanya hasasiatul iman. Ya falama hasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilah. Ketika Nabi Isa menangkap nih gejala-gejala nggak sehat, kemudian sensitivitas imannya bangkit. Dia mengatakan kepada Hawari, siapa yang akan membela aku untuk menegakkan agama? Itu dulu. Berarti dia paham tentang masalah, kemudian dia punya jiwa keterpanggilan. Yang ketiga, yuk bismillah melangkah sebisa apapun juga yang bisa kita langkah. Dan semaksimal-maksimal. Persoalan hidayah utus-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah nggak bertanya kepada kita tentang hasil, tapi Allah memberikan kepada kita sebuah apresiasi atas kerja dan keterlibatan. Yuk Bapak Ibu sekalian, tidur berlama-lama juga nggak ada manfaatnya. Nggak kemudian umat jadi bangkit. Keluhan-keluhan juga tidak membuat kemudian dunia menjadi terang. Tapi terangilah dunia dengan cahaya yang bisa kita nyalakan. Wallahualam, seperti itu saja barangkali.
Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Mungkin jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik Ustadz, sepertinya sudah tidak ada lagi karena menurut saya memang penjelasan dari Ustadz ini apa ya kalau misalnya saya bilang materinya ini tuh ringan sebenarnya. Tapi kepikirannya jadi berat banget Ustadz ya. Wah kita harus sadar ya gitu bagaimana kita memupuk semangat untuk menjalani hari-hari kita terutama di Ramadan ini khususnya nanti di akhir kita bisa mendapatkan predikat takwa. Kemudian kita harus gimana caranya untuk menginternalisasi nilai ibadah dan juga keimanan dalam kehidupan gitu. Wah, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Bapak Winarko. Kami silakan Bapak untuk dapat mengaktifkan mikrofonnya. Maaf, sembari bawa kendaraan ya, nggak apa-apa ya. Moga-moga. Iya, Van. Makasih nih materi sangat luar biasa ini. Kita di bagian utara Sulawesi, bagian utara Indonesia kan cukup minoritas. Artinya di saat-saat kita di mayoritas kan melaksanakan itu begitu indahnya, ya. Maksudnya mudah mungkin gitu ya. Tapi dari sini udah mulai banyak tantangan gitu ya. Saya minta cumain aja tips untuk di daerah seperti kita mungkin bisa ada pengalaman terutama di dalam perkantoran yang begitu sedikit, mau bikin kegiatan juga paling dakwah fardiyah yang bisa kita lakukan. Tidak bentuk-bentuk yang sifatnya lebih jamaah bagi upah gitu dan segala macam. Insya Allah ada tips buat kita yang di daerah apa uh, kita kan cukup minoritas ya, mungkin 30% muslim dan segala macam. Ini tes terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sih di wilayah kecil itu militansinya besar. Dan di wilayah kecil itu biasanya kemudian ya kerusuhannya juga besar. Kenapa sih pegawai yang rumahnya jauh lebih sering tepat waktu datangnya dibandingkan rumah pegawai yang dekat dengan kantor dan terlambat datangnya? Karena jiwa ketertantangannya tidak ada. Jadi sebetulnya bukan bicara tentang gemuk atau kurusnya, besar atau kecilnya, tapi mampu nggak kita menghadirkan sebuah jiwa ketertantangan. Ini yang barangkali perlu dihadirkan. Selama kita nggak mampu menghadirkan ketertantangan, maka jangan harap kita akan menjadi besar. Ketika Muhammad Al-Fatih ya diangkat menjadi khalifah di usia yang masih sangat belia, 21 tahun. Terjadi demotivasi ya. Para senior negara merasa bahwa ini anak ingusan dan tidak layak memimpin kekhalifahan besar. Terjadilah ketika itu ya, upaya-upaya untuk melepaskan ya dari keturkian dari kekhilafahan ya, Turki Utsmani. Terjadi pemberontakan-pemberontakan karena mereka menuntut yang namanya merdeka. Kemudian dipanggil lah ya para pembesar negara, kemudian dia sampaikan apa yang harus harus lakukan dengan kondisi negara seperti ini, di mana sebagian negara bagian akan melepaskan diri dari kita. Kemudian mereka mengatakan kita tuntaskan yang namanya pemberontakan dan upaya-upaya untuk melepas diri dari negara. Al-Fatih marah dan digebrak meja sekeras-kerasnya. Dia katakan, aku tidak setuju. Aku akan menaklukkan Konstantinopel. Wah, luar biasa. Di tengah masalah, dia menghadirkan masalah yang jauh lebih besar. Dan hari itu juga masyarakat, Masya Allah, bersatu untuk membela Muhammad Al-Fatih. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah ini bukan ditangisi, bukan. Ya. Tapi yang munculkan jiwa ketertantangannya. Jadi Bapak yang di tadi Pak Winarko yang ada jauh di sana gitu ya. Gitu, Ustaz. Tapi asli Depok, Ustaz. Kasih banyak. Oh Salah gitu. doanya, Ustaz. Insya Oh, Allah. gitu. Ya masalah artinya Bapak Ibu sekalian justru saya lihat di tengah-tengah teman-teman yang banyak kok cuma kelusuan aja yang dia dicerita dan yang namanya cerita kelusuan adalah energi negatif yang akan meredupkan berbagai macam potensi kebaikan. Percaya betapa tadi Muhammad Al-Fatih mampu membangkitkan semangat luar biasa di tengah-tengah kondisi negara di bawah ancaman. Yuk Bismillah ya sekalian kita berangkat dan kita melangkah. Nabi mengatakan siru ala barakatil. Berangkatlah dengan berkah Allah Subhanahu. Wallahu alam. Syukran. Jazakallah khair. Baik, jazakallahu khairan. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari Bapak Syukur Lembata dari NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang Salam. pertama, gimana cara menghadapi kader yang malas berdakwah, Ustaz? Kemudian yang kedua, Afwan, apakah boleh eh, meminta nomor WA-nya Ustaz? Apa tuh, Ustaz? Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya berdakwah itu kan panggilan hati ya. Ketika orang memiliki jiwa keterpanggilan, dia nggak bisa dihalangi tuh. Ya, ketika dia nggak punya jiwa keterpanggilan, didorong kayak apapun juga akan macet. Jadi modalnya sebetulnya cuma dua saja ya, buat orang mau terlibat atau tidak, kemauan dan kemampuan. Orang yang punya kemampuan nggak punya kemauan selesai. Orang yang punya kemauan meskipun tidak punya kemampuan, maka kemauannya akan membuat dirinya jadi mampu. Ini dulu masalahnya. Faktornya apa dulu? Apakah faktor tentang kemauan? Kalau bab tentang kemauan, kita hanya bisa sebatas menasehati dan mengingatkan. Ya, itu memang agak sulit gitu ya. Sebatas itulah. Karena itu urusan hidayah. Tapi kalau babnya adalah bab tentang kemampuan, bisa jadi ketika dia diberikan amanah dia memang tidak bisa. Dia butuh pembimbingan. Dia butuh kemudian kita supervisi atau kemudian kita bantu sedemikian rupa. Nah ini yang barangkali menjadi menarik buat kita ya. Jadi dan nggak pernah jangan putus asa ya untuk kemudian terus mengajak dan terus mengajak ya. Karena memang kebaikan itu butuh waktu yang panjang. Bukankah Nabi menyeru dan berdakwah lebih dari 22 tahun? Bukankah Nabi Nuh juga berdakwah kepada kaumnya 950 tahun? Jadi saya lihat ya Bismillah ya, selama bisa kita ingatkan, kita beritahu, jangan kemudian pernah bosan untuk memberitahu. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kemauan iradah qawiyah. Kalau babnya tentang kemampuan, yuk Bismillah kita sama-sama membangun gitu ya, eh, sebuah persiapan yang baik agar kemudian kita punya kemampuan. Ya. Untuk nomor WA saya 08, nggak ada di situ ya Pak Ratno ya. 0816 141 2050. Begitu. Wallahualam. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Baik, saya kira mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi, Ustadz, saya entah kenapa ya, Ustadz, saya hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Ustadz, karena entah mengapa pagi hari ini saya mendapatkan semangat yang sangat luar biasa gitu ya, ketika mendapat apa ya, kayak sadar bahwa ternyata selama ini pola pikir saya yang hanya istilahnya menyalahkan keadaan kayak lah orang sekarang ini itu jadi menjadi kayak oh harusnya memang salah gitu karena memang di situ tidak ada keterpanggilan dan juga kesadaran saya untuk kemudian mau dan mampu atau tidak gitu untuk melihat kondisi yang ada saat ini di negeri kita tercinta ini Ustadz. Maka dari itu eh sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya yang sangat luar biasa dan mari teman-teman kita untuk bisa bersama-sama ya memupuk semangat Ramadan, kita jadikan ini sebaik-baiknya Ramadan, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan kalau misalkan ini benar-benar yang terakhir, maka pastikan ini adalah Ramadan terbaik dari kita. Amin. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, Ustadz, mungkin Ustadz berkenankah untuk memimpin doa penutup untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, Ustadz? Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas khilaf dan dosa kita dan berharap tentunya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita dibandingkan Ramadan sebelumnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi tapi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Menjana bi jalali wajhika wa adimi sultanik. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Amin. khasirin. Ya Allah. Lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Amin. Allah, maafkan kesalahan dan hilaf kami. Kalau Allah tidak kenal rahmat dan Amin. Ya ampun, Allah. ya kami orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, Amin. betapa lemah kami dalam keinginan, betapa lemah kami dalam keimanan, betapa Amin. lemah kami
alasan, ya Allah kuatkanlah kami semuanya karena Engkau adalah Amin Allah. Maha. Ya Allah sempurnakan kelemahan-kelemahan kami karena Engkau Maha sempurna. Ya Allah maafkan hilaf kami di mana keinginan kami untuk takarub, keinginan kami untuk berdakwah, keinginan kami untuk mengajak kepada kebaikan sering terhambat oleh berbagai macam alasan. Ya Allah Amin. jangan menjadi orang-orang yang mudah mengemukakan alasan sebelum upaya kami lakukan. Ya Amin Allah Allah. maafkan kami atas kehilapan kami. Ya Allah kami berharap Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik yang mampu memberikan kepada kami nilai ketakwaan. Yang takwa itu Amin Allah. ya Allah, untuk lebih dekat kepadamu, untuk lebih kemudian mempersiapkan diri kembali kepadamu ya Allah. Untuk lebih dekat dan kemudian merayakan agar dakwah ini menjadi kuat pada akhirnya. Ya Allah kami minta dengan takwa tersebut tidak menjadi orang yang gampang mengeluh, gampang resah, gampang susah dan sebagainya. Sehingga kemudian energi negatif ada pada kehidupan kami. Ya Allah kami ingin menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kami dibandingkan Ramadan sebelumnya. Rabbana Amin Allah. taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana ya arhamar rahimin. Ya Allah Betul. terima sholat kami, saum kami, qiyamul lail kami, sedekah kami, Amin Allah. doa-doa kami dan kemudian kabulkanlah kebaikan buat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang kemudian berbakti kepadamu dan menjadi penyejuk buat kami semuanya sebagai orang tua dan menjadikan mereka sebagai imam buat orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah mereka sebagai penerus dakwah kami, ya Allah. Bukan cuma sekedar menjadi anak-anak biologis, tapi menjadi anak-anak ideologis yang meninggikan kalimatmu pada akhirnya, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai sedekah jariah buat kami ketika kami telah tiada, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. آمين الله قبول.